Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bikin my all time favorite makeup product. Jadi kayak tahun lalu aku udah pernah bikin video yang sama. Nah kali ini aku mau bikin video yang sama juga. Jadi kayak kalau misalnya beauty vlogger hits lainnya kan bikin favorite makeup itu kayak hampir setiap bulan. Nah aku enggak, jadi kayak karena setiap bulan aku nggak terlalu banyak beli makeup dan gak setiap yang aku beli itu jadi favorit. Jadi aku kayak bener-bener nyeleksi mana sih yang bener-bener jadi andalan atau jadi favorit aku. Nah kita langsung aja ke produknya. Ya, produk makeup favorit pertama aku adalah pensil alis dari The Brow Girl. Jadi ini namanya The Brow Girl Skinny Eyebrow Pencil kalau nggak salah. Dia dibanderol dengan harga 325.000. Aku belinya di sephora.co.id. Dia ada 6 shade, tapi cuman yang aku punya ini shade-nya yang espresso. Nanti shade lainnya bakalan aku tampilin di sini. Kenapa ini jadi favorit aku? Karena menurut aku si eyebrow pencil ini selain praktis banget, kayak dalam satu kemasan ini udah 2 in 1 gitu ya. Jadi udah ada pensil alisnya, terus udah ada spoolie brushnya juga. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi nyari spoolie brush. Terus udah gitu pigmentasinya menurut aku pas. Jadi dia nggak terlalu yang pigmented banget sampai bikin alis jadi ngeblok, tapi dia juga nggak yang keras banget sampai ngeluarin warnanya susah dan nyakitin alis kita gitu, nggak. Jadi dia tuh bener-bener pas untuk bikin alis yang natural. Nah si eyebrow pencil ini biasa aku pakai untuk sehari-hari kayak buat ke kantor nih. Di sini aku ngasih swatchnya ke kalian, jadi beneran kayak keluar warnanya tuh pas banget sesuai sama yang aku pengen gitu. Nah ini udah agak pendek karena memang hampir setiap hari aku selalu pakai ini kalau misalnya untuk look yang natural ya. Kalaupun misalnya teman-teman mau bikin yang bold sekalipun, ini bisa banget, kayak cuman tinggal ditambahin aja produknya gitu di alis kita. Next, produk selanjutnya yang jadi favorit aku adalah LT Pro Eyebrow Cream. Kalau misalnya teman-teman ngikutin video tutorial aku, mungkin sering banget ngeliat aku pakai produk alis yang ini ya, yang dari LT Pro. LT Pro Eyebrow Cream ini dibanderol dengan harga 70.000 aja, dan aku dapetinnya juga gampang, kayak di toko-toko kosmetik di pasar juga ada. Dia punya 2 shade kalau nggak salah, yang namanya satunya brunette, yang aku punya ini yang dark brown. Jadi yang brunette itu lebih ke kayak coklatnya agak kemerahan, dan yang punya aku ini coklatnya coklat tua. Jadi kayak tadi aku pas bikin look kayak gini tuh, ini aku pakai kayak ngebingkainya. Pertama-tama aku pakai yang si The Brow Girl tadi, terus untuk ngisinya aku pakai si LT Pro ini. Kenapa ini jadi favorit aku? Karena selain harganya murah, dia kualitasnya mirip banget sama Anastasia Beverly Hills yang Deep Brow Pomade. Cuman sayangnya kalau yang si ABH itu masa pemakaiannya sebentar banget, kayak cuma 6 bulan dia udah kadaluarsa. Sedangkan biasanya produk eyebrownya tuh masih banyak, kayak yang pengalaman kemarin aku punya ya. Nah si LT Pro ini enggak, jadi kayak dia masa kadaluarsanya itu lumayan agak lama, dan di kemasannya ini, di kemasan yang aku punya ini, dia masa kadaluarsanya 2019, jadi kayak 1,5 tahun. Dan aku suka juga karena dia udah aku pakai selama 5 bulan, tapi teksturnya enggak jadi kering. Biasanya masalah eyebrow cream itu dia lama-lama, maksudnya nggak lama tuh udah kering gitu, jadi kayak udah susah dipakainya. Sedangkan si LT Pro ini menurut aku tekstur creamy-nya tuh bertahan lama. Nah teksturnya creamy banget, gampang banget di blendnya, terus bisa juga untuk bikin alis yang bold, alis yang dramatis. Tapi kalau mau bikin yang natural juga bisa, tergantung gimana cara kita pakainya aja. Nah di dalam kemasan eyebrow cream dari LT Pro itu kita juga dikasih kayak angle brushnya gini. Cuman menurut aku angle brushnya kurang precise, jadi aku jarang banget pakai ini. Nah kemudian selain itu, kelebihan dari si eyebrow cream dari LT Pro ini, dia long lasting ya. Jadi kayak staying powernya lumayan lama. Biasanya aku pakai untuk pergi kondangan, terus pulangnya biasanya aku langsung nge-mall, nonton ke bioskop, itu dia awet banget. Bahkan kayak misalnya kalau aku bikin alis itu, biasanya ekornya suka hilang-hilang gitu kan lama-kelamaan, apalagi kena jilbab. Nah ini tuh enggak, jadi kayak awet aja gitu. Produk selanjutnya adalah foundation. Foundation favorit aku sebelumnya Shiseido dan sampai sekarang masih jadi favorit. Cuman ada lagi tambahan, yaitu Bourjois Healthy Mix Serum Foundation. Foundation ini dibanderol dengan harga 260.000. Aku belinya di Sephora dan aku pakai shade yang nomor 53 atau light beige. Menurut aku foundation ini meskipun teksturnya dia gel foundation gitu, tapi gampang banget dibaurin ke seluruh wajah. Dan aku biasanya paling favorit ngeblendnya itu pakai beauty blender ya. Jadi kayak dia beneran jadi kayak nyatu ke kulit, dan untuk dipakai sehari-hari pun dia hasilnya sangat natural. Beneran kayak kulit beneran seringan itu. Terus kalau misalnya teman-teman punya imperfection yang lumayan agak banyak, kita bisa build up aja. Jadi kayak dia memang coveragenya sheer to medium ya, tapi kalau misalnya kita tumpuk pun gak masalah, masih tetap ringan, gak cakey sama sekali. Nah kemudian hasil dari si Bourjois Healthy Mix Serum Foundation ini hasilnya dewy ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka hasil yang kayak ada efek glowingnya gitu, mungkin cocok banget pakai foundation ini. Dan buat aku yang kulitnya oily combination, ini juga masih cocok-cocok aja, masih aman-aman aja. Sebelum aku punya si Laneige BB Cushion,
bikin si foundation itu jadi my holy grail daily foundation aku. Jadi kayak aku setiap hari pakai foundation ini, sama sekali nggak kerasa berat, sama sekali ringan banget, dan hasilnya natural. Terus aku juga suka banget sama aromanya. Aromanya tuh kayak aroma buah seger sehat gitu. Oke, next produk selanjutnya yang jadi favorit aku adalah loose powder. Ini dari Chanel, namanya Chanel Powder Universal Liber. Aku nggak tahu benar apa enggak bacanya, pokoknya tulisannya kayak gini. Nah, honestly ini adalah makeup termahal yang pernah aku beli. Loose powder dari Chanel ini dibanderol dengan harga Rp800.000. Aku belinya di online shop. Nanti nama online shopnya bakalan aku tulis di description box, jadi jangan lupa cek di situ. Nah, di sini aku pakai shade yang nomor 30 atau yang natural. Walaupun dia ada shade-nya atau ada warnanya, tapi hasilnya bener-bener natural. Yang aku surprise banget dari bedak ini tuh dia butirannya halus banget. Jadi butiran atau serbuk bedaknya tuh bener-bener halus, bahkan lebih halus daripada RCMA yang udah halus. Nah, biasanya kalau misalnya pakai loose powder ini kan aku di under eye aku ada kerutan-kerutan halus ya, garis kerutan halus. Nah, kalau misalnya aku pakai si powder itu sama sekali kerutan halus atau garis di bawah matanya itu bener-bener kayak tersamarkan gitu. Jadi dia mungkin saking butirannya kecil-kecil, jadi dia nggak bikin kerutan halus semakin nyata. Biasanya kalau misalnya kita bedakan kan, kalau kita banyak kerutannya biasanya jadi semakin jelas ya, sedangkan ini tuh enggak. Pokoknya aku suka banget sama hasilnya bener-bener bikin makeup aku jadi semakin flawless. Next produk selanjutnya yang jadi favorit aku adalah primer. Ini adalah primer dari Benefit The Professional. Mungkin teman-teman udah tahu karena ini udah terkenal banget. Dia dibanderol dengan harga Rp480.000 untuk yang size-nya 22 ml. Tapi kalau nggak salah ada yang sampel size-nya, isinya 7 ml, kalau nggak salah harganya Rp180.000. Nah, aku beli ini di Sephora. Teksturnya bebas minyak, dan kalau misalnya kita keluarin produknya gitu sih dia kayak ada warnanya gitu ya, jadi kayak ada warna coklat. Padahal kalau misalnya kita udah baurin atau udah di blend di wajah itu dia nggak ada warnanya, invisible. Manfaat dari si primer ini selain dia bisa menyamarkan pori-pori dengan baik, dia juga menahan kelebihan minyak yang ada pada kulit wajah kita. Jadi bikin makeupnya otomatis jadi lebih tahan lama, terus mengurangi. Selain itu, primer dari Benefit The Professional ini juga diperkaya dengan vitamin E sehingga melindungi kulit kita dari radikal bebas. Next produk selanjutnya yang jadi favorit aku adalah ini adalah cream blush palette dari Makeup Revolution. Mungkin temen-temen yang juga ngikutin kayak beberapa 3 video terakhir aku selalu hampir pakai cream blush dari Makeup Revolution ini. Lihat warnanya cakep-cakep banget. Aku sumpah jatuh cinta banget sama si cream blush palette ini. Dia dibanderol dengan harga Rp115.000, tapi kita udah dapat 8 warna yang cantik-cantik, yang wearable, yang bisa dipakai buat sehari-hari. Teksturnya beneran creamy banget, gampang banget dibaurin atau di blend di wajah. Hasilnya juga kamu mau yang bold atau kamu mau yang natural kayak nyatu ke kulit juga bisa. Kalau misalnya pengen yang warnanya bener-bener keluar, aku ngaplikasinya biasanya pakai jari. Tapi kalau misalnya mau yang natural yang buat sehari-hari, biasanya aku ngaplikasinya pakai beauty blender atau beauty sponge gitu. Aku belinya di online shop, nanti nama online shopnya bakalan aku taruh juga di description box. Terus aku juga suka banget sama paletnya karena paletnya ini kayak kokoh gitu, nggak kelihatan banget murahan. Kemudian dia juga dilengkapi dengan kaca yang super gede banget, lihat sampai puas lah mau ngaca. Nah, di sini aku bakal nunjukin beberapa warna blush on favorit aku dari si palet ini. Jadi yang paling sering aku pakai itu 3 warna ini. Jadi ini yang warna orange coral gitu, terus ini yang warna agak ada hint pinknya gitu, tapi masih natural banget untuk dipakai sehari-hari. Terus ini yang warnanya agak lebih pucat daripada yang ini. Jadi ini kayak warna peach gitulah ya kira-kira. Nah, di sini aku bakalan nge-swatch gitu di tangan aku. Yap, nah sepigmented ini warnanya beneran bagus banget. Jadi kayak pinter-pinter kita aja aplikasinya. Kalau misalnya mau hasilnya natural ya kita tinggal aplikasiin pakai beauty blender. Jadi nanti si beberapa produknya ada yang keserap sama beauty blendernya, jadi nanti hasilnya bener-bener natural. Tapi kalau misalnya mau hasil blush on yang on point, yang kelihatan banget, ya tinggal diaplikasiin pakai jari, terus di tap-tap aja pelan-pelan gitu, diratain di pipi kita. Beneran pokoknya enak banget teksturnya. Produk makeup yang jadi favorit aku adalah ini adalah e.l.f. Contour Powder Palette. Nah, kenapa ini jadi favorit aku? Karena menurut aku dia isinya udah lengkap banget dan udah seperti contour powder palette yang aku inginkan. Jadi dia ukurannya nggak terlalu besar, size-nya menurut aku travel friendly, kecil gini tapi isinya lengkap. Dia terdiri dari 4 warna, jadi dia udah ada highlightnya, udah ada banana powdernya, udah ada bronzernya, udah ada contournya. Dan alhamdulillahnya semua warnanya yang ada di palette ini tuh pas banget sama skin tone kulit aku. Jadi kayak konturnya udah cukup cool tone,
bronzernya juga udah cukup hangat lah ya. Terus si highlightnya juga pas, pokoknya semuanya pas. Kemudian harganya juga ekonomis banget, jadi harganya terjangkau banget. Dia dibanderol dengan harga 135.000, aku belinya di online shop. Oke, yang terakhir untuk produk lipstick favorit aku, di sini aku punya favorit dari dua brand. Yang pertama itu dari BLP, ini BLP Beauty Lip Coat yang shade-nya namanya Butter Fudge. Ini dibanderol dengan harga 129.000. Aku belinya di sociola.com. Jadi kayaknya emang BLP kerja sama Sociola. Kita cuma bisa dapetin produknya. Kalau misalnya mau beli di website resminya ya lewat Sociola. Nah, ini tuh warnanya cakep banget, wearable banget buat digunain sehari-hari, natural banget. Dan ini adalah warna yang aku pakai sekarang. Lihat, kece banget warna nude-nya. Udah gitu menurut aku pigmentasinya juga oke. Jadi kayak sekali ulas dia kayak udah ngeluarin warnanya dan udah nutupin warna asli bibir aku. Terus teksturnya juga creamy, liquid, agak creamy. Terus gampang banget dibaurin di bibir. Udah gitu hasilnya juga ringan. Aku berasa kayak nggak pakai lipstick sama sekali. Tapi dia masih nggak waterproof sih menurut aku. Jadi kalau misalnya kita bawa makan, apalagi makan yang berminyak dan berkuah, itu pasti kayak ada bagian-bagian yang hilangnya. Cuman kalau misalnya kita touch up, nggak ada masalah sama sekali. Dia hasilnya juga masih bagus kayak pertama kali pakai, sama sekali nggak ngegumpal atau pecah-pecah gitu. Hasilnya matte tapi nggak ngeringin, makanya dia jadi favorit lipstick aku untuk aku gunakan sehari-hari. Next, selanjutnya selain BLP Beauty, yang jadi favorit aku adalah ini Wardah Exclusive Matte Lip Cream yang shade-nya nomor 11 atau Oh So Nude. Ini tuh warnanya favorit aku banget. Jadi si warna lipsticknya itu nih, aku kasih lihat. Warna lipsticknya itu menurut aku ada hint pinknya, terus ada hint warna abu-abunya juga. Makanya aku suka banget. Jadi warna nude-nya itu menurut aku sempurna ya, aku suka banget. Awalnya aku sempat underestimate ya sama si Wardah Exclusive Matte Lip Cream ini. Jadi kayak waktu keluaran yang pertama yang Siu Latte, Speechless dan kawan-kawannya, aku memang kurang suka karena dia bener-bener bikin bibir aku kering banget. Sedangkan yang generasi keduanya ini yang kalau nggak salah dari nomor 7 apa sampai nomor 12 apa dari nomor 6 sampai nomor 12 sih, aku lupa. Pokoknya yang si Oh So Nude ini menurut aku teksturnya dan kualitasnya jauh lebih baik daripada yang keluaran pertama. Aku nggak tahu apakah Wardah memperbaharui formulasinya sehingga lebih baik atau gimana, cuman yang jelas ini jauh lebih baik. Pigmentasinya juga bagus banget, jadi kayak sekali ulas dia udah langsung nutupin warna asli bibir aku. Terus ngebaurinnya juga gampang, cuman teksturnya agak lebih liquid daripada si BLP. Jadi BLP agak sedikit creamy, sedangkan yang ini agak lebih cair. Tapi gak ada masalah sama sekali. Untuk si aplikatornya juga sama-sama lumayan lah bagus, masih bisa dipakai dengan nyaman. Untuk kemasannya ya standar, walaupun mungkin kalau kemasannya lebih unyu-unyu atau lebih cute yang BLP Beauty ya menurut aku. Kalau ini tuh udah standar banget lah si kemasannya. Kemudian si Wardah ini juga kiss proof, transfer proof bahkan. Cuman mungkin kalau misalnya dipakai makan ganas, makan berkuah sama berminyak ya sama aja sih, kayak ada hilang-hilangnya dikit. Kalau kita mau retouch sama sekali nggak ada masalah, bagus-bagus aja. Nah, si Wardah Exclusive Matte Lip Cream ini dibanderol dengan harga 57.000 apa 59.000, aku lupa. Dan gampang banget lah dicarinya kan di toko kosmetik juga. Kalau cari Wardah itu di mana-mana ada, nggak selangka yang kayak si BLP Beauty. Ya, kira-kira itu tadi beberapa produk makeup yang jadi favorit aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa ngasih informasi juga buat teman-teman yang lagi cari produk makeup yang kira-kira bagus, recommended gitu. Dan mohon maaf sekali lagi kalau misalnya aku ngomongnya kepanjangan, ngomongnya kecepetan. Biasanya banyak yang protes ngomongnya cepet banget ya. Itu tadi karena supaya durasi videonya nggak terlalu lama, jadi orang juga nggak bosen dan nggak muak lama-lama lihat muka aku gitu. Ya, thank you so much for watching. Keep spreading love every time and everywhere. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.